Hari ini polisi merilis penangkapan sejumlah aktivis kami. Ada nama-nama diantaranya Syahganda Nainggolan dan aktivis Jumhur Hidayat. Mereka diduga menghasut massa untuk menciptakan kerusuhan di saat demo. Apakah mereka yang selama ini dianggap sebagai dalang demo rusuh? Sudah bergabung Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Rosi, selamat malam semuanya. Malam. Malam Pak Mahfud. Pak Mahfud, apakah mereka yang selama ini dianggap dalang demo anti undang-undang Omnibus Law atau mereka yang menolak Omnibus Law? Ya memang begitu kan yang diumumkan oleh polisi. Dia yang memprovokasi, ya menurut pengumuman polisi tadi ya kan dia menghasut orang agar menyerang Cina, membakar, melempar dan sebagainya kan sudah ada di situ ya. Yang diumumkan oleh polisi. Tapi nanti dilihat saja siapa di antara mereka yang mengatakan itu. Dan buktinya kan tidak tunggal. Karena nanti kan ada saksi-saksi mereka mengatakan apa di mana kan polisi tidak sembarang juga. Nah kan halnya penampakan orang yang begitu banyak itu kan memang tugas polisi ya. Karena nanti kalau dibiarkan atas nama demokrasi, atas nama asasi, kalau terjadi kehancuran nanti disalahkan lagi. Ini polisinya bodoh, ini negara mana kok sampai hancur kayak gini kan begitu kayak yang dulu-dulu. Maka kita polisi itu melakukan penangkapan dan itu sebenarnya sudah dilakukan melalui rapat-rapat yang dimonitor terus oleh sebuah posko yang terdiri dari beberapa menteri di situ. Laporan-laporan setiap saat itu dan parameter-parameternya kita pastikan betul. Kalau orang ditangkap itu harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik secepatnya apa yang menjadi bukti awal. Itu aja, Rosi. Karena selama ini Prof, pemerintah setelah demo itu, pemerintah sudah mengatakan tahu siapa di belakang demo ini, demo yang berakhir rusuh, lalu tahu siapa yang mendesain bahkan mendanainya. Ketika ada yang tertangkap dan memang ada nama-nama yang cukup dikenal, di antaranya adalah aktivis Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan. Kemudian apakah kita bisa sampai pada kesimpulan mereka lah yang menjadi aktor intelektual di belakang demo rusuh kemarin 8 Oktober? Ya nantilah itu kan proses pengadilan nanti yang akan membuktikan. Kita sudah menyampaikan prosesnya dipercepat pembuktiannya biar masyarakat semua tahu apa yang mereka lakukan gitu. Itu aja. Kalau saya membuka sekarang kan tidak boleh juga ya mendahului nanti. Tetapi semua yang sekarang ditangkap itu kita sudah lihat sebelumnya apa yang mereka lakukan gitu. Sehingga disepakati ya sudah diambil aja gitu. Sudah ada begitu. Pak Mahfud, kan mereka adalah aktivis kami. Selama ini organisasi kami kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Jadi bagaimana pemerintah memandang organisasi kami? Seberapa berbahayanya organisasi kami ini di mata pemerintahan Jokowi? Terus sekarang kita tidak pernah bicara kami. Kalau saya tuh tidak menghitung sih kami, orangnya gitu. Oleh sebab itu ketika nama kami muncul itu kan karena tadi ada WA-nya itu di antara mereka menyebut kami ini, kami itu. Tapi ketika ditangkap kita kan tidak nyebut kaminya gitu. Bahwa mereka kebetulan orang kami itu ya itu fakta gitu. Karena ada di WA di identitas yang mereka bangun sendiri kan itu tadi yang diumumkan oleh polisi. Ini WA bernama kami sini, ini WA bernama kami sini. Itu kebetulan aja mereka. Kan tidak bisa juga kalau misalnya sebentar lagi ada orang bernama A lalu dia ternyata aktivis sebuah partai gitu. Kan tidak bisa dikatakan partainya yang mengatakan. Misalnya seorang aktivis sudah berkumpul di Jakarta, kebetulan dia pengurus partai, suatu partai. Dia memberi perintah untuk mengaco, ada buktinya, ada rekamannya gitu, misalnya gitu. Lalu apakah kita tidak boleh menangkap orang begitu, misalnya? Mengapa? Meskipun kemudian muncul ini orang dari partai ini, gitu kan kita bukan partainya ya. Gitu. Mengapa saya tanyakan ini Pak Mahfud? Maaf, karena selama ini sejak dideklarasikan kami ini kritis kepada pemerintah dan setelah ada demo yang berakhir rusuh, pemerintah mengindikasikan ada dalang dan kemudian ditangkaplah aktivis-aktivis kami. Ini ditangkap oleh publik sebagai upaya pembungkaman suara-suara kritis.
Nggak apa-apa juga, silahkan ditangkap oleh publik. Kita nangkap orangnya, dan orang yang kritis kepada pemerintah kan bukan kami juga selama ini. Kami itu kan baru saja, dan yang diungkap oleh kami nggak ada kritis-kritis yang baru, yang lama-lama juga, yang sudah dikatakan oleh orang lain. Apa kritisnya? Sehingga saya katakan nggak usah dipikirkan kami itu. Kan cuma gitu. Coba saya ingin tahu ke Rosi, apa yang kritis dari kami yang baru? Kan itu sudah diucapkan oleh kita juga dulunya, diucapkan oleh Mas Rahlan, diucapkan oleh Mas Armando gitu. Kritis-kritis bahwa demokrasi harus dibangun, bahwa pemerintah ini oligarki, kita juga sering mengatakan dulu gitu. Jadi tidak ada yang baru juga, sehingga kita tidak tertarik gitu bahwa kami ini yang harus dibidik orangnya saja, bahwa kebetulan sekarang sedang ikut kami. Orang-orang itu kan dulunya tidak ikut kami mereka. Iya kan? Pak Mahfud, jadi sejak dulu sudah kritis dan belum ada kami ketika mereka kritis. Terus apa kaitannya dengan kami? Itu Rosi. Ya Pak Mahfud, jadi pemerintah firm bahwa demo yang menentang Undang-Undang Omnibus Law yang berakhir rusuh itu loud and clear atau benar nyatanya bahwa memang ada dalangnya, ada mereka yang sengaja mendesain untuk rusuh. Oh iya, ya, yang rusuh-rusuh itu ya, itu memang ada, dan ada catatan-catatan pertemuannya, bahkan ada penyebutan uang. Yang kelas ini 500 juta, yang kelas ini 100 juta, ada semua tuh. Bagaimana penjelasannya bahwa ini kemudian dianggap pemerintah ingin menafikan atau mengerdilkan apa yang selama ini menjadi kritikan substansi dari buruh, dari para aktivis, yang kemudian diupayakan untuk dialihkan bahwa ini ada dalangnya dan kemudian rusuh. Padahal sesungguhnya demo menentang Undang-Undang Omnibus Law itu adalah genuine. Oh enggak, yang urusan kriminal itu kan diurus oleh polisi. Yang urusan buruh kan terus jalan kita sekarang ini. Saya aja baru menerima utusan buruh dari Jawa Timur, besok menerima buruh dari mana lagi gitu, untuk terus memproses pikiran-pikiran mereka ini. Jadi ada yang urusan buruh, yang soal Omnibus Law itu terus kita komunikasikan, kita terus berkomunikasi. Tapi yang urusan kriminal ini terus ditindak, jangan sampai dikatakan pemerintah ini ngapa ya kok diem aja ada kekacauan seperti ini. Nanti disalahkan lagi, kalau bertindak salah, kalau tidak bertindak salah, kan tidak benar juga gitu. Tinggal nanti apakah tindakan hukum ini benar, bisa membuktikan atau tidak, kita lihat. Bahkan kemarin saya katakan begini, yang dulu-dulu tuh sebelum saya jadi menteri kok rasanya ada pertimbangan politis ya. Orang sudah memenuhi syarat, sudah tersangka, kok tiba-tiba pulang. Saya bilang jemput lagi dong kalau belum ada SP3-nya. Gitu. Biar hukum ya hukum, politik ya politik. Mari yang soal buruh nih aspirasi, ini kan politik, kan gitu. Tidak ada sama sekali, karena banyak ada kritikan bahwa selama ini pemerintah Jokowi dianggap lebih mundur dari apa yang dilakukan oleh Presiden SBY dalam mengelola suara-suara kritis. Iya, tidak apa-apa juga. Penilaian itu orang menilai begitu tuh kan karena Pak SBY sudah berhenti. Dulu waktu Pak SBY belum berhenti kan tidak ada yang bilang begitu. Nanti kalau Pak Jokowi sudah berhenti juga akan begitu juga orang menilai. Oh, lebih mundur yang sekarang. Selalu salahkan pemerintah yang baru itu. Ya kan? Ya. Nanti kamu akan bilang juga, wah lebih mundur lagi nih sesudah Pak Jokowi turun katanya. Pasti begitu lagi. Dulu ketika Gus Dur juga begitu, ketika Mbak Mega begitu. Itu biasa aja. Maksud Pak Mahfud selalu akan ada gerakan enakan zamanku itu gitu ya? Iyalah. Kayak Pak Harto kan dipuji-puji lagi sekarang, enak zamanku tuh kan gitu. Nanti semua lah yang sudah itu dikenang dengan kebaikan, apa bagus lah bangsa ini. Nanti sesudah selesai dikenang kebaikannya kan gitu. Bung Usman termasuk, ada Usman Hamid di sini, Prof Mahfud, yang jangan sampai narasi-narasi atau pernyataan pemerintah yang menyebut demo menentang Undang-Undang Omnibus Law ada dalangnya, itu seolah mengecilkan atau menafikan originalitas kritik terhadap gerakan anti Undang-Undang Omnibus Law. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof Mahfud, apakah Anda merasa bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat? Atas penjelasan Prof Mahfud. Harus dibedakan antara yang dijelaskan Pak Mahfud sebagai dalang dari tindakan kerusuhan dengan dalang dari aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus. Yang saya kira hari ini diumumkan kepolisian terkait dengan peristiwa kerusuhan itu. Tapi itu harus dipastikan jangan sampai diarahkan untuk mengeneralisir bahwa
katakanlah ada 1-2 orang atau segelintir orang yang dikatakan sebagai dalang kerusuhan, juga merupakan dalang dari demonstrasi buruh dan lain-lain yang tanggal 8 Oktober itu sangat masif termasuk para mahasiswa. Itu yang saya kira harus dicegah. Yang kedua yang saya setuju dengan Pak Mahfud tadi, untuk urusan kriminal, untuk urusan proses hukum pidana, di proses hukum pidana saja. Dan ini sebenarnya cukup dilokalisir di dalam kepolisian saja. Tidak perlu misalnya sampai Menteri Ekonomi Pak Airlangga ikut-ikutan memberikan semacam narasi gitu, spekulasi bahwa kami sudah mengantongi nama-nama dalangnya. Atau Badan Intelijen Negara juga ikut memberikan pernyataan. Badan Intelijen Negara itu kan harusnya bekerja secara rahasia dan hanya untuk kepentingan penggunanya, yaitu Presiden. Untuk input pada Presiden dalam proses penegakan hukum dan dalam proses penegakan keamanan yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi saya kira memang harus dibedakan. Begitu pula dalam soal oposisi. Saya rasa oposisi tadi Pak Mahfud cukup clear untuk mengatakan demo yang memang memberikan suara-suara kritis terhadap isi dalam undang-undang itu tetap berjalan, tetapi yang ditangkap adalah mereka yang memang melakukan kekerasan, kerusakan dan penghancuran. Begitu ya Pak Mahfud? Itu tidak ada generalisir ya? Betul. Coba kalau demo mau dilarang, kita kan lebih baik nangkep si Iqbal dulu. Dia yang paling menggerakkan. Tapi kan dia dibiarkan. Karena dia memang untuk demo aspirasi. Kalau enggak kan Iqbal, kemudian Andi Gane, apa itu kan dia yang menyerukan demo. Mogok-mogokan apa. Kita enggak tangkap tuh. Karena itu aspirasi. Tapi ini yang kita tangkap ini, itu loh yang bakar di Harmoni, yang bakar di Sarina, kantor polisi dibakar, polisi dilempar botol kaca, bukan botol mineral itu, botol kaca sampai wajahnya luka, lalu dia tangkap mahasiswa yang melempar botol lalu dipeluk, ayo bilang Allahu Akbar bersama-sama gitu kan, ada polisi yang begitu. Kenapa itu tidak dipuji? Pak Mahfud gitu, supaya polisi clear, jadi korban lalu supaya clear memeluk orang yang melempar dia dengan botol itu. Pak Mahfud supaya Ada clear. juga. Supaya Ya. clear, bagaimana sesungguhnya pemerintah memandang demonstrasi atau aksi penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law? Loh, itu biasa. Pemerintah memandang sekarang undang-undang itu sudah disahkan. Lalu pemerintah kan sudah mengatakan ada 2 jalan. Oke. Kalau ada yang tidak puas. Artinya begini, kenapa saya tanyakan itu Pak Mahfud? Ketika menyebut dalang atau siapa yang membiayai atau siapa di belakang itu, bukan tentang gerakan menolak Omnibus Law, tetapi yang menunggangi dan yang merencanakan untuk supaya berakhir rusuh. Kerusuhan itu. Rusuh, seperti yang coba Anda bayangkan orang sekalam Sultan Jogja itu kotanya dibakar. Sehingga dia membuat pernyataan, ayo kita lawan. Sultan tidak pernah bilang begitu. Saya minta rakyat saya melawan. Kan itu kan yang disiarkan oleh Sultan. Karena bagi dia itu bukan aspirasi. Baik. Gitu. Itu ada pertanyaan nih untuk Pak Mahfud. Silakan Bung Usman. Ya Pak Mahfud, kan kita tahu dalam pemberitaan juga dalam berbagai pernyataan lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, juga Kontras, Komnas HAM, ada sejumlah tindakan agresif yang dilakukan oleh kepolisian, dari mulai menggunakan katakanlah kekuatan dalam bentuk gas air mata, atau misalnya menjemur, atau mencukur rambut, atau bahkan memukul. Itu bagaimana sikap Pak Mahfud? Apakah misalnya anggota kepolisian yang melakukan tindakan itu, tentu tidak semua, akan dihukum atau bagaimana Pak Mahfud? Iya, kita periksa. Saya lagi menghubungi kepolisian tuh coba direspons karena ada yang seperti itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Apakah itu benar apa tidak? Tetapi kan memang tidak semuanya itu benar. Misalnya kita sering melihat video-video itu yang diedit. Ada yang video 2 tahun lalu dikeluarkan sekarang seakan-akan terjadi kemarin. Ada barisan puluhan ribu orang gitu berseragam biru itu demo anti Omnibus Law gitu. Padahal mana ada yang berseragam demo itu ternyata sudah 2 tahun lalu di tempat lain gitu. Yang begitu-gitu kan harus diteliti satu persatu. Tetapi benar nanti yang Mas Usman, yang polisi yang terlalu represif melakukan kekerasan, nanti kita periksa juga gitu. Biar nanti lebih tertib ke depannya. Dan itu yang sedang saya komunikasikan dengan pihak Polri. Coba ini dijelaskan, jangan sampai gitu orang melakukan ini masyarakat tidak mendapat penjelasan. Nah, seperti ini nih ya yang ada di gambar itu, anak-anak itu. Ya mungkin itu sekedar pendidikannya kan mungkin itu tidak ditahan nantinya kan begitu.
Kita lihat aja nanti perkembangannya gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Mahfud. Termasuk yang kekerasan terhadap jurnalis Pak Mahfud. Iya pastilah nanti kita coba diberi ke saya anunya, Oke. Mas Usman, Anda kan punya nomor HP saya, diberi Ya. siapa korbannya, siapa pelakunya. Jangan ngirim video ndak jelas ini terjadi di mana, siapa yang melakukan. Tapi kalau Anda punya dari yang mesti namanya, jelas, korbannya, Pak. nanti saya urus. Baik. Gitu. Pak Mahfud, besok akan ada demo lagi. Kabarnya BEM seluruh Indonesia akan berdemo. Bagaimana pemerintah menyikapinya? Jawabnya nanti Pak Mahfud, kami kembali saat lagi.